kabare sehat nggih? Ya. Pak, gini Pak, panjenengan pernah menjadi pemimpin di SD Mambongko gitu. Yang kemarin sekitar 1 tahun pernah menjadi PLT. Di dalam PLT itu tentu kan ada beberapa kasus nih Pak. Termasuk kasus apa ya, antara dilema etika atau rujukan moral Pak. Menurut pengalaman yang Bapak alami kemarin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Begini Pak ya, sebagai seorang pasti akan beragam kasus yang akan terjadi di sekolah, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Ketika kasus tersebut harus diidentifikasi agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, cara saya untuk mengidentifikasinya yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak kemarin saat terjadi PLT, terutama untuk kasus-kasus yang kedua kepentingan yang sama-sama benar? Untuk kasus dilema etika yang saya akan tersebut sama-sama benar untuk faktor apa atau tidak, apakah kepentingan perseorangan atau dan mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama menangani keputusan tersebut Pak? Untuk menangani langkah-langkah tersebut, itu yang pertama adalah suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil, mudaratnya dan besar manfaat. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, yang efektif yang perlu dilakukan adalah menyederhanakan pokok permasalahan dan Kebijaksanaan. Terus bagaimana Pak? Atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? tantangan yang harus diambil hasil keputusan itu adalah pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya atau proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Jadi menjadi sebuah tantangan serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Dan bagaimana Bapak atau apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah
berjadwal untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut Pak. Mungkin bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, untuk jadwal itu tidak bisa ditentukan. Jadi jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Jadi diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, buat semua. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika itu Pak? Ya, ada komunikasi yang baik, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai sebuah pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil ketika ada suatu peristiwa atau pengalaman dalam mengambil keputusan di lingkungan? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan oleh dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan diambil, sehingga keputusan yang bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Itu Pak Terkait dilema etika itu memang sulit ya Pak, Iya, karena sulit. ada dua kejadian yang sama-sama benar dan bersinggungan Iya, ya. sama. Ada kasus ya Pak, Iya, yang harus harus kan kasus-kasus itu. yang harus kita membuat keputusan. Di dalam keputusan tersebut dua hal yang saling bersinggungan Iya, ya. iya. Kita harus bagaimana? Tentunya kita harus bijak ya Pak. Iya, bijak dalam menentukan keputusan. Terima kasih Bapak atas waktunya telah menyampaikan ceritanya terkait pengambilan keputusan Pak. Terima kasih. Satu sebandun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.